Persabina Abdullah Balam wa tahlilina wa syayikhina wa alimina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin bi anna Allah al-karim yatawassahu bi rahmatihi alaina min barakati masarihi wa hurumihi wa karamatihi wa nafahatihi di dunia wal akhirah ala ajli al-fatihah wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Haula wa la quwwata illa billahil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Sambungan pengajian yang terakhir, kita membicarakan dua makam, yaitu makam asbab dan makam tadrij. Apa itu makam tadrij sudah kita bicara sebahagian, dan apa itu makam asbab. Nah, selanjutnya tanda-tandanya halaman 11 di atas, halaman 11 baris kedua. Dan tanda-tandanya orang yang di makam ini, di makam tadrij, yaitu bahwa dimudahkan Allah baginya rezeki untuk hidupnya tiap-tiap hari dengan mendapat rezeki yang tiada dikira-kiranya, dan tenang saja hatinya di dalam mengerjakan ibadah jika ia berkekurangan. Ini tandanya, tanda orang yang duduk di makam tadrij. Nah, orang kada berusaha lagi ya urusan dunia, tetapi sibuk masbul hanya urusan agama aja lagi. Ibadah, mutalaah, khalwat, itu aja lagi. Nah, kada lagi berpikiran masalah kayak apa isuk buat berita, kada pikirkan. Apakah isuk makan kada lagi dipikirkan ini. Asyik jauh dengan Allah. Ini orang di makam tadrij. Nah, kita tahu kisahnya barang tahu di makam apa ini. Nah, tetapi tandanya orang nangka ini rezekinya dimudahkan Allah. Nah, ada sandat tuh rezekinya ada dimudahkan Allah. Dari arah mana aja datangan lawannya. Karena orang ini cara bahasa kitanya di hatinya itu kada ada lain lagi pada Allah dan Rasul. Boleh dikatakan cara bahasa kampung lagi Tuhan lingkungan. Artinya apa? Nah, ada di hatinya itu hanya Allah saja. Jasadnya memang, tetapi batinnya hanya Allah dan Rasul. Kalau itu hati di batin kita kayak itu sesuai saja, rezeki datang terus. Sesuai jadi mudah terus. Ada kita ini banyak sandat nih, tapi kirakan yang lain daripada Allah dan Rasul. Nah, sesuai itu. Sesuai juga. Nah, jadinya rezeki yang tidak dikira-kira, tenang saja hatinya dalam mengerjakan ibadah. Jika ia kekurangan sekalipun di saat hari ini kada datang apa, tetap kada goyang, kada ada mundur keimanannya dan ketauhidannya, makrifatnya kepada Allah kada berkurang. Tetapi kebanyakan yang kita lihat, kita baca dalam kitab, misalnya dalam kitab Khuriyatul Awliya, itu lebih dari 1000 wali dalam kitab itu. Rata-rata yang sudah duduk di makam tadrij ini kurangnya lebih daripada itu, itu bukan Allah. Ada kekurangan lagi, bahkan sarah dunia bersalah. Yang ini di makam tadrij. Tapi ini kadang-kala kita bakal hendak kayak kadang-kala berusaha rumah berkhidmat beribadah. Hendak makam ini kadang-kala. Pasti duduknya kita di makam asbab. Kita masalah makam naik makam ini urusan Allah. Allah nama Allah sini. Apakah pas ulangnya naik di makam ini? Apakah kada? Nah, ini kan mau kita hendak pura-pura kayak tajrid lah kita nih umpamanya berdiam di rumah
dan kamar pada murid jelek kan, disangka orang beribadah alim orangnya alim supaya orang tahu si diri itu di masyarakat ini murid lain dah kan, apalagi berarti tajud ke orang ini kita berulang kayak ini berusaha ada apa lagi napa sekalinya napa nambini berusaha na anak berusaha pokoknya ini apa ini kan seorang nama kehendak pada Allah nama hendak itu lalu kayak itu jalannya ini nama bang punya berusaha kemana-mana seorang apa uring ya tapi inya anak kayak ini nih orang alim anak kayak ini banyak ilmunya anak kayak ini buat anak kayak ini nih apa gini kayak buang lagi gini walinya sekalipun gini tuh merasa uyuh kelapahan apa kalau buang lagi hebat juga nih anak bapak abah di makam tadi jadi kan awalnya makam tadi itu kada kau dikehendaki itu urusan Allah. Kita sabarkan pada umumnya manusia ini duduk di makam asbab berusaha ini hanya berduit itu hanya sugih itu makam kita. Selanjutnya makam tadrib itu Allah nama urusannya yang urusannya Allah. Tapi tandanya tadi tanda orang tadrib tadi inya kada bakal kurangan masalah rezekinya. Andai kata inya kurang kadang sedikit gatal ataupun berkurang keimanannya, ketauhidannya dan ibadahnya ada berkurang sedikit. Nah, itu tanda-tandanya orang tajrid. Selanjutnya, sawabul imami la tahriq wa asrar al-aqdar himmah keinginannya kita yang mendahului itu tidak menembus akan kuat qadar. Nah, itulah segala sesuatu yang telah ditentukan Allah pasti akan terjadi menurut ketentuannya Allah. Orang lain tak dapat merubahnya. Kita yakin dalam ilmu tahlil sudah ketentuan Allah kita kayak ini kayak apapun himmah kita hendak merubah kehendak Allah. Memang ketentuan Allah sudah kayak itu. Ketentuan Allah. Kayak apapun kita hendak merubahnya kada ada kawan. Kalau ditentukan Allah orangnya alim padahal nampak jahil, paiman apa segala macam, nanti Allah nambah kehendak berubah. Tapi dahulunya alim, pak ibadat, akhirnya nampak di akhir umurnya apa? Jadi maling. Banyak cerita dalam kitab kayak itu. Banyak dalam kitab kayak itu. Jadi kadang-kadang semua Allah nama urusi itu. Meskipun dengan himmah dan kekuatan usaha yang akan merubahnya, tetap pada Allah. Bah kita nih digariskan Allah memang kehidupan sederhana kayak ini. Berhimat ikan siang malam berusaha. Ada berbulan supaya usuhin gimana? Kawanlah merubah ketentuan Allah kayak itu tanda Allah. Karena kamu hendak berubah. Allah yang punya kudrat, Allah yang punya iradah. Hendak berubah gitu. Maka tak ada gunanya bagi salik yang masih di tingkat asbab akan mengangkat dirinya ke makam tajrid. Abu Bahimad tadi hendak itu dan ini orang yang salik ini hendak ke makam tajrid lah ada kawa terkecuali Allah sudah menentukan orang ini. Ada mudahlah yang duduk di makam tajrid ini kurangnya warok kurangnya, kemudian kurangnya tawadu, kemudian kurangnya apa? Alim benar. Selanjutnya orang ini kada seikon berdua seisi murabi nama memimpin batinnya hanya mencapai titel tajrid ini. Kalau selama hanya kehendak usaha kita seorang aja alim ibadah ini ganti itu tapi nama memimpin batinnya kada mencapai itu makam kada mencapai.
Jadi anta maka kita ini berisi murabi memimpin batin kita ini. Nah itu kayak apa caranya kita? Wayah ini guru murabi itu ada aja. Cuma nang dipimpin kada pas lagi. Salahnya wayah ini. Ada aja guru murabi di mertua itu ada tersembunyi guru-guru kawah aja mimpin muridnya. Cuma nang dipimpin kada kawah lagi. Nah, itu ulang bahari. Perlu ada bimbingan, apalagi masalah tauhid dan ilmu tasawuf itu harus ada bimbingan. Nah, kita jalannya hendak kayak ini. Ada majelis pengajian ahlu sunnah wal jamaah, tuntii datangi mengaji. Itu aja. Ada yang bicarakan fikih, Allah Ta'ala juga. Nah, bicarakan tauhid, ampun Allah juga. Tasawuf, ampun Allah juga. Nur Muhammad, apa lagi? Jadi mana aja kita majelis-majelis PCI datangi ada waktu. Nah, sambil berusaha mohon kepada Allah untuk mengamalkan ilmu itu. Itu satu jalannya dahulu. Kemudian jalannya dakati, paraki, hampiri, kanali, pinandui, pahami siapa Rasulullah itu sebenarnya. Ini jalannya. Selama kita kada pinandu siapa itu Rasulullah, hakikatnya siapa itu Rasulullah, maka kita tidak akan pernah mendapat makam tajrid ini. Kita kada usah duduk di tajrid, menjalani itu dulu untunglah. Nah, dua itu dulu. Pertama hendak dapat si pinandui siapa itu Rasulullah, kenali, pinandui hakikat Rasulullah itu siapa. Itu yang kita kaji supaya kita benar-benar tahu diri kita siapa. Nah itu jalan-jalannya hendak ini nih. Nah jadi jangan bersalawat Rasulullah, kemudian wirid-wirid Rasulullah diamalkan. Di antaranya wirid Rasulullah yang selalu diamalkan guru kita di sekumpul, nanti dijajahkan sini ke murid-murid sini kita sabarataan. Di antaranya paling sini apa? Wiridul latif. Ya kah? Wiridul latif itu wiridan Rasulullah, amalan Rasulullah. Nah kita sekarang alih mencari murabi ini, gantiannya itu amalkan isukan kamarian. Banyak ibadah salawat, dalail, baca burda, salawat-salawat ampian ambil ijazah lawan guru amalkan. Insya Allah kena ada bimbingan. Dibuka Allah butuh rahasia alam semesta ini. Nah itu di sini. Nah, arih nafsaka minat tadbiri bama qala li gairuka anka la taqul li nafsik. Senangkanlah dirimu daripada memikirkan tentang rezekimu. Senangkanlah dirimu daripada memikirkan tentang rezekimu. Maka barang yang diurusi oleh yang lain tentang keperluan dirimu, janganlah engkau mengurusnya untuk itu. Belawan lawan kita nih, belawan harap pada Allah Ta'ala gitu nih. Jelas kebahagiaan kita. Kesimpulannya adalah apa itu kita memikirkan rezeki, akan makan esok apa, kan demi si Tuhan gak kita. Urus senang diurus Tuhan tuh. Kita nama urusin mau lah. Harap banget kita nih. Harap benar. Sebaliknya pian itu menunjukkan bahwa kebodohan kita, kejahilan kita lawan Allah. Menunjukkan lawan kita kada pinandu, kada makrifat lawan Allah. Nah, kita mulai belajar nih. Jangan sampai merebut nang hak-hak Allah. Ya.
Jangan mengurusi yang lain urusan kita. Urusan kita rumah manure selain si angkat untuk kalulang kalau lain jabatan kita. Hah? Nah jelas di sini. Masalah urusan kehidupan kita ada nama urusiakan. Kita ada umat maurusin itu ada. Kenapa ya kita siang seharianan malam samalam kepala hanya mikirkan urusan pemakan, urusan begitu ya. Harta benda kekayaan itu sudah pikiran kita adalah tampil memikirkan ini ampun Allah, ini rezeki dari Allah. Adalah syukur, ada syukur selama masih khayal yang perlu ada. Jakruk, juga tidak bagi sekumpul. Kada usah nangai maiti harta rumah, kada usah. Awak saikungan ni nah, saikungan ni nah ikang mengandung iman, mengandung nurnya Rasulullah, ketauhidan semua ada di tubuh kita. Itu aja kita sugih banget sudah. Tapi kita kada mau maiti. Wa bi anfusikum la tusir. Kada melihat kita. Orang-orang makrifat gawian itu jadi rumah musyahadah karena ini bagi yang maiti itu aja. Karena tugas kita di surga itu aja adalah tugas kita masalah rezeki kita yang mengurusi aku itu mengurusikan bila kita hendak kita kayak ini sudah selesai. Kita ini kada mau urusi seorang. Jadi kayak nampasnya nih, kada mau pas. Kalau kehendak Allah pas terus. Kadang kawai sampai bacaannya kayak ini kita. Janganlah engkau mengurusnya untuk itu. Hendaklah tiap-tiap salik bahwa semua orang melapangkan hati daripada memikirkan tentang rezeki dan penghidupannya tiap-tiap hari. Ada usaha susah di sini. Kalau usaha bila pusang, paham lah pasal pusang berapa? Bila pusang tu dia orang ke pusang turun pada rumah rawak kapurunan. Apa dia? Dia benar karena penyakit pusang ada udah. Jadi orang yang baik haji sakanya ada baik, orang banyak sekarang awak karena pusang. Nah. Kenapa jadi pusang? Samuting aja kita ini nama ulah naik darah. Karena kangen naik ke dokter. Hah? Darah pada apa lagi? Sabuting aja penyebabnya obatnya kada itu. Penyakit sebab itu tuh sabuting jangan apa yang dipikirkan apa harta banyak. Harta itu macam-macam lah. Ini rumah tangga, anak, jabatan, kedudukan, kemuliaan, harta aja dah dunia yang punya. Nah itu nah kita nak kada sampai kada guring panas mata api kirakan mikirkan kada tambah salah lawan Allah ya Allah tidak saja mengusahakan ulun pesan apalan baik lawan ulun jadikan saat itu ada baik kada usah ya Allah nyamannya nyamannya ikan kayak apa mau orang kenapa kita ber ma Allah kah ma hantu kah ya Allah. Nah kita nih sudah kayak ini kenapa lagi lalu masih haja hibak di sini masih hibak di sini urusan ini ya Allah hendaklah semua orang melapangkan hati daripada memikir tentang rezeki dan penghidupannya tiap-tiap hari supaya jangan mengganggu dalam ibadah kepada Allah.
Guru ma'ma'anahi abuya guru sukri ma'ma'anahi nang kadang ganggu itu dalam yang salah paham dia. Loh, jangan perpecahan istri bacanya lah. Hah? Supaya jangan mengganggu di dalam kepada Allah. Ulangnya beribadah aja, sembahyang, istighfar baca, tapi hatinya kemana? Itu yang dimaksud mengganggu. Biar masukkan yang mengganggu namanya. Ulangnya beribadah, berzikir, bersalawat, tetapi batinnya kemana? Kau aja bersalawat, kau aja berzikir, tapi kata kau membuang dunia, kata kau saleh. Makanya kita zamannya kawa kita nilai hidup ini di kampung, di masyarakat, di irti mana aja, jangan jauh kepada orang alim juga, jangan jauh. Nah, guru rancak menyambat masih di Karatung. Nyawa nak kami sudah pulihkan ke kampung, cari guru nang Tuhan. Paraki nang anjika. Paham? Tadi carilah guru orang nang makrifat kepada Allah, paraki mereka itu. Jangan berparak kepada orang yang hukum dunia, jangan. Karena penghidupan tiap-tiap makhluk itu adalah di dalam jaminannya Allah. Nah, apabila nafsu itu lahir, sudah dijamin Allah. Selama nafas ini masih ada, tetap rezeki kita ada. Bila kita mati, habislah rezeki kita. Nah, sudah dijamin Allah. Jangankan kita manusia, makhluk yang sehalus apapun dijamin Allah, apalagi kita manusia fi ahsani taqwim. Ya kah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu di sini. Dialah yang mengurus keperluan tiap-tiap makhluknya yang di bumi ini, seperti firman ya Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Dan tak ada daripada binatang yang melata di bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Di sini keyakinan kita, di sini keimanan kita, kuat atau ada tawakal kita, di sini andaknya. Perkataan usahanya ini tidak tentangan dengan usaha. Kita disuruh berusaha di bidang rezeki kalau kiranya masih memerlukan. Tetapi jangan berpegang kepada usaha. Nah, ya kalau kadang kawah kita ini kada belajar tauhid, kada kawah hidupnya. Jadi namanya belum belajar tauhid, telah cari gurunya. Tauhid itu pada ada batasannya. Lupa bahasa untuk ampihan kada ada batasannya. Bila ampin nampak turun naik hanya ampin. Itu ngaji tauhid. Karena ilmu tauhid dan ilmu tasawuf itu ilmu yang paling ngalih. Kenapa? Andaknya di batin. Berbeda dengan ilmu syariat yang andaknya dianggap zahir. Nyaman dia belajar. Sangat ingin paham datangnya guru. Berunduk, diunduk. Laksanakan wudhu muka belakang. Selesai. Tapi kalau urusan batin dibacakan masuk atau ada belum tentu lagi. Itu alihnya ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Nah, tetapi ini jangan berpegang kepada usaha tadi. Tetap berikhtiar, tetap berusaha, tetap. Makanya tauhid membatasi kayak apa tauhid. Kita disuruh berusaha, Allah nama nyuruh. Kawannya berusaha, siapa Allah nolongin. Nama hasilkan usaha, siapa Allah. Tikasan kita, batasan kita berusaha. Nama hasilkan kita kadang awal menentukan. Semua iradat Allah.
Itu batasannya. Jadi kita berusaha, jangan kada berusaha. Nah, tetapi ingat, jangan usaha ini nama baik-baik. Jangan usaha ini nama aku pikir. Mau usah kada. Allah. Allah lah, nah itu di sini. Jangan berpegang kepada usaha. Nah, kita disuruh berusaha di bidang rezeki kalau kiranya masih memerlukan, tetapi jangan berpegang kepada usaha. Untuk jelasnya baca Allah Tuhfatul Raqibin masalah tawakal. Yang belajar sudah di sini, ya Pak. Nah, Tuhfatul Raqibin itu masalah tawakal. Ada bagian-bagiannya. Tawakal orang yang sorangan, tawakal orang miskin, tawakal ada di sana dibicarakan. Ya kan? Pengarangnya sama kitabnya ini. Nah, ulun dibaca itu kitab yang dibaca. Nah, itu yang biasanya ulun tuntung itu hanya sambungannya ini. Nah, tuntung ini hanya hikam atau salah hikam. Nah, itu ulun guru dulu. Tutuh Tuhfatul Raqibin. Nah, ini. Kemudian istihaduka fi ma dumina laka tafsiruka fi ma talabat minka dalilun ala intimai bersungguhnya engkau pada barang yang dijaminnya untukmu dan keringahanmu pada barang yang dituntutnya daripadamu menandakan butanya mata hatimu. Nah, paling tadi kita ya, Allah menyuruh kita nih beribadah takwa kepada Allah itu nang disuruh, tetapi tak balik kita nang kada disuruh sama sekali bahimat. Berarti kata mu'alif kita ini buta mata hati kita. Di mana butanya? Kada kenal kepada Allah, kada yakin dengan ketentuan Allah. Di situ hendaknya kita. Mau urusin apa umpan? Pas saja duduk ulang di makam tajrid yang sudah kuat-kuat tadi. Kenapa Bapak itu urus tempat itu? Kamu masih urusi nangka ini, berarti kita dalam ilmu tasawuf jelas nafsu kita kada kawa 400 bahkan menunggangi kada kau melapas. Tapi ingat di bahasa balah tadi, berusaha tetap, tapi jangan maitihi itu nang menghasilkan aku jadi ke ini ingatakan nang berlaku aku ini jadi aku ini kudrat dan iradat Allah menentukannya. Usaha tetap jalan. Nah, ini jasidin ya. Lah, bersungguh engkau pada barang yang dijamin untukmu. Apa tadi? Rezeki. Ya kalau sudah dijamin Allah, kenapa kita? Nah, ini karena beritaan kita lah. Ada kau mau pada kau bakuli-kulit gitu nih. Bukan aja mulu air, main. Harus benar nih. Pada berusaha, pun gue juga Malaysia ada. Tabungan ada sini. Di Madapura tuh orang banyak ada berusaha nih ya. Kenapa pun? Kamu intan dalam gelas di rumah. Ayo apa? Ini guru nih tahu nih. Kurang mata pura banyak ada usaha. Mau kita main wali berada. Kenapa mau intan bergelas di rumah? Ayo lah. Samigi tak hari malam tahun menjual. Dia wali itu. Di rumah apa orang? Nah, itu kelebihannya orang mata pura ini. Cukup itu ada di rumah apa? Mengaji darakan hampir di dinian subuh dah tadarus di rumah. Tahari dalail ibadah aja kan nara jadi sudah nih Allah menyediakan. Kita napa tak beli ngebantal duit itu masih aja ke hutan hari-hari. Dasar ada pintar. Ya kan lu bakarung duit ulah bantal nah. Tak pura tuh dia, ulun banyak apa melihat surang. Kalau
berpindah-pindah palawasan di Karatul diam di Karatul tuh rata-rata itu bener urang manggusuk intan. Kenapa sih dia bilang berdiam di rumah aja ngalakin santai-santai aja. Kalinya bagalas di rumah nang kaciratan itu. Luar biasa lah keramat pada bulan ini. Bapak amat dulu dah. Kampungnya atau kurangnya bapak amat berada. Usai baik-baik orang. Luar biasa. Tadi prinsip. Nah jangan ini butanya mata hatimu. Telah kita ketahui bahwasanya rezeki semua makhluk itu adalah dalam jaminannya Tuhan. Kalau Allah menjamin itu kata-kata jamin itu yang luar biasa tuh ya Allah. Kata-kata jamin itu luar biasa. Kada kau diganti katanya itu habis jaminan Allah, tinggal keyakinan kita aja lagi. Allah sudah menjamin. Tetapi kita ini kadang bakal hendak surang, bakal hendak surang. Kalau Allah menjamin, bujur Allah menjamin, tapi aku kada bisi motor, kada bisi rumah nang harat, kada kawa umrah, kada kawa haji. Ini hendak surang. Pada Allah jamin tadi. Nah Allah menentukan semuanya, baik lawan hambanya dijadikan berkat. Langkah hendak kita tadi lihat langkah hendak kita tadi. Tulak umrah berberkah yang kada. Baulah rumah dinaik orang kada. Nukar mutur dibalakan orang lain. Berkahlah. Inya kehendak kita, bukan kehendak Allah. Orang buktiakan. Isi motor lah, saya harap rasa kumpul lah pun juga lagi bini dia. Ada buang motor. Nah banyak orang kakawain dah membuat. Nah bangetnya usia ini. Ini ada nih udah panjang ada umur aja nih. Ada orang berbicara, ayo 40 jam rumah, kesempatan sekali tahun ni kan, ya Allah. Ayo ni, dan itu di sini kita ini sudah dijamin Allah Bapak. Tetapi pada umumnya manusia selalu bersungguh-sungguh menuntutnya namanya harta tadi, rezeki tadi. Umum seberataan. Nah, seakan-akan ia tidak percaya kepada orang yang menjaminnya Allah. Dibawa dalam kalimat seakan-akan inya kada percaya lawan Allah bahwa menjamin inya rezekinya. Seakan-akan mendustakan Quran ayat wa ma bikum min apa tadi wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizqunya. Kenapa kita itu kada percaya? Di sini keyakinan hendaknya. Keyakinan kita, tawakal kita. Ini parah benar. Semestinya kita biar akhir balik sudah ma'rifat kayak ini. Ya boleh kalau kita apa kita sempur. 7 tahun itu sudah mantap. Ma'rifatnya luar biasa. Bahkan diberi Allah tasakkisi umur 7 tahun. Hasil makrifat nang kuat. Jadi ini kada ada masalah dunia ini kada masuk lagi di batin sini tidak ada ngurusi ada mengurusi. Urusan sini Allah Rasulullahnya. Yang diurusi ini kada ada ngurusi urusan lain. Karena ada sudah ngurusi akan atau empat kita mau urusi. Salah aja kita ni beladaan. Kada kawan yang urang itu kada kawan bini ujuran. Kada kawan bini kada sugi ni bang kada usaha. Nah, ini kita nih. Kan percaya. Seakan-akan dia tidak percaya kepada orang yang menjaminnya Allah. Dia merasa senang apabila rezekinya di dalam simpanannya. Jika rezekinya itu inya kawan sudah. Bila hari aku berusaha sekian aku boleh tahu menjamin hidupnya. Di mana Allah? Itu pertanyaannya. Inya surang. Bila aku kada kaya ini, aku kaya apa anakku? Bila aku kada kaya ini, kaya apa kehidupanku? Inya surang maulah dan menjamin dirinya. Di mana Allah dan Rasul menunjukkan buta mata hatimu di sini tadi di atas.
ada pinanu semasa kali lawan Allah Ta'ala. Ini perlu mengaji ilmu tauhid, perlu kita diulang. Yang berkumpul mulai di Karatul sampai wafat sidin. Terakhir dibaca kitab tauhid adalah karangan Habib Usman Badawi hari Kamis kemarin. Mulai di Karatul sampai akhir hayat sidin tauhid kada dilepas, malah jadi murid. Menunjukkan itu perlu lawan kita. Selama kita kada bertauhid, kada ada keyakinan kayak ini diperoleh. Bujur-bujur mengenal siapa sifat ma'ani itu apa sebenarnya sifat ma'ani. Apakah milikku, apakah milik Allah? Kalau meyakinkan itu milik Allah, apa kita umpat masuk ke situ? Tetapi kita kada meyakini dan kada mempelajari semua sifat ma'ani kita rabut. Kita mengakuinya. Perlu belajar tauhid, cari guru-guru di kampung lah, tua-tua belajar datangi. Itu di mata pura orang lihat. Siang seharian di kawan pasar. Kita malam jam 8, 9, 8 di bini anak ya. Tolong guru siapa dituju? Nanti dipelajari tauhid. Guru Salman Mulia, mamanya guru sekumpul, perubah pertama di sekumpul. Mulai di Makkah, keluar Makkah, setelah di Makkah Pak Guru Sidin Saifullah Turki, Guru Sidin di bidang ilmu tauhid dan tasawuf, buli ka Matapura, habis semua kitab yang dimiliki oleh Guru Sidin Saifullah Turki diserahkan Guru Salman. Salman ini bawa ke Matapura lajarakan. Napa pertama dilajarakan Guru sampai wafatnya Guru Salman Mulia ilmu tauhid dan tasawuf. Datuk Kalampayan lebih 35 tahun, 33 tahun dalam Rakyat Sidin di Makkah 4 orang kawan, diantaranya Abu Samad Balimbang yang dikaji ilmu tauhid dan tasawuf. Dapat kita ambil pelajaran bahwa itu ilmu yang penting kita pelajari untuk membersihkan batin kita, menguatkan keyakinan kita. Itu nambah hikmat dikaji, jangan mengaji yang lain. Ilmu fikih itu sekadar nama diperluakan itu dah wajib, selama itu kada tapakai kada wajib menuntutnya. Kita lalakian nih menuntut saban subuh masalah haid ya ada surang luput tulak na guru Jumat seminggu sekali baca nabab biar nakajir manasik haji satu lah udah manang duitnya wajib lah. Hangganya pikir itu nama diperluakan ya kita nih istinja, baudu, sambahyang, cara pembatalnya ada banyak. Masalah laki bini mana yang lainnya ada wajib lawan kita. Nah mana yang berlaku lawan kita perlu itulah yang wajib. Tetapi kalau ilmu tauhid dan tasawuf itu seumur hidup penuntutnya. Beratnya ini. Ini di sini tak kaji lemat ini lah, dan manusia menghilangkan akan ibadah, meringankan akan ibadah karena sibuk hendak maulah simpanan duit tadi. Itu aja nyambat rezeki itu duit mana harta, itu aja dia apa aja duit dapat harus apa simpanan aja duit mana lagi itu sudah. Itu aja yang dipikirkan sampai meninggalkan ibadah. Lihat saja pian kalau sama nyambat kita ide hamba-hamba Allah nih, hamba Allah umat Rasulullah mengaku lihat seharian digawian mana ibadah, mana sambahyang, mana nuntut ilmu, di mana puasa sunat, mana ibadah-ibadah lain, mana ayo takunakan di mana tagawi. Sampai hakun pada puasa, sampai Jumat diringahkan urusan dunia. Menunjukkan bahwa gawian kita itu menunjukkan sudah. Sekalipun kita kadang mengaku, tapi gawian itu menunjuk lawan kita. Ikan buta mata hati ikan. Dipitak kan udah. Kita kadang merasa. Lamun kita bujur-bujur mendalami. Kita ini usaha juga, tapi lawan Allah. Lihat wali-wali Tuhan.
Orang alim billah, orang salafus saleh, semua berusaha. Di mana usaha orang? Lewat Allah. Semua ibadah situ ada fadilat, ada kelebihan, ada keistimewaannya. Ya Allah, nah itu orang-orang salafus saleh, orang wali Tuhan di tengah malam jam 2, jam 3 bangun mengadu kepada Allah, Allah minta ini, itu usaha. Lawan Allah. Baca Jalair sekian, baca salawat sekian, 500 kali kata Rasulullah, siapa yang membaca sekali, niscaya orang tuh kada pakir, berusaha. Ngapa lagi? Siapa yang membaca 1000 kali salawat, apapun salawatnya, niscaya orang tuh kada pernah dipakirkan Allah hidupnya, dicukupkan rezekinya. Kenapa kita ada akun bajamur seharian di perumahan? Nyaman dia benaung di rumah sambil berapa bersandar kana laki nak bersandar bersalawat nah nambi ini pasti kada kisah guru ini mau tambahin sikung hingga pula ini kan nyamanan ini pian di binian ni maaflah ada kapan nang balaki nang ampilan balaki nang sarak misalnya pati laki tapi masih anu. Coba balaki orang alim dia. Tahu toh. Nang dahulu laki rumah lapahnya. Balaki orang alim ranai di rumah. Karena orang alim ini kadang kemana-mana. Ada jauh di bental sedikit aja kebian. Balaki nang polisi ke tentara tinggalakannya. Balaki puan guru ranai di rumah pada ngaling-ngaling. Nah dia lalaki bertasbih bersalawat. Nah ranai kada lawas. Assalamualaikum guru napa? Nah amplop kamda datang. Apa? Ada ngaling-ngaling. Kari jauhnya harap. Kari. Kada bayar kita ini kesalah pilih. Karena ada akun berusaha lawan Allah, akun berusaha di dunia iyalah Pak. Tuan guru di rumah aja, rumah sini sing haratan pian berapa puluh tahun di hutan dah untuk ada untuk. Karena buktian kan? Ya ada, itu buktian kan nyata. Ada sedikit orang alim, nyamannya orang. Kita tadi belum mau memikirkan, putar hawan sudah. Ayo rajin untuk ilmu, rajin ibadah, iringi ulama-ulama, selesai. Lihat berusaha kumpul. Siapa yang bujur wasidin mutabaah wasidin, lihat wasidin semua lapang. Pian jangan mamuk ukur lapang tuh sugi hanya sabuting ada ulangnya damai tenang kada kusut di rumah santai aja lapang. Ini apa biar nang dibak bersambut kepala. Lihat aja orang istiqamah paguruan rata-rata lapang itu. Guru kita keramah guru kita itu lihat biasa. Siapa yang bujur mutabah lawan si pasian lawan si dia di mana aja muridnya nyaman lagi hidupnya. Bang sudah. Kita itu kan tak paling tadi di sini tak paling ikan tak paling. Kenapa di situ tak salah anggap usaha kita nih. Tak anggap nang luput kita karasi. Coba lawan Allah. Fadilatnya luar biasa. Banggawe qabliyah ba'diyah dijamin lapang hidupnya. Dalam satu kitab itu ada dijelaskan. Siapa nama nubuli istiqomah qabliyah ba'diyah sampai yang fardu maka orang itu lapang semuanya. Apalagi itu? Semuanya lapang. Di bidang mana aja harus. Nah, siapa? Nah, bisa dah ya lah, nah di sini sampai apa tadi kan? Dan manusia menghilangkan akan ibadah, melengahkan ibadah. Padahal ibadah itu adalah suatu yang dituntut oleh Tuhan kepada tiap-tiap manusia mengerjakannya. Di sini. Kalau kita nih selaku hamba Allah, tugas kita yang dituntut Allah hanya ibadah. Itu aja dituntut Tuhan. Tetapi sebaliknya kita meninggalkan ibadah yang kada disuruh Allah itu nak kita gawe. Di mana ada berhasil mau?
Nah kada disuruh tuh kita karasi mula bahasa, nang disuruh Allah kita tinggalkan makinnya Ini kan kamu orang sudah ini orang sudah nang diberi Allah malam yang niat. Tetapi semua perjalanan itu pada mulus, itu bataannya kita lah. Kalau orang alim itu pada mulus perjalanannya, apalagi orang alim billah, apalagi wali-wali Tuhan, itu semuanya pada mulus. Memang perjalanannya sedih, pahit, derita, tentang macam itu jelas dijalani. Tetapi hasilnya dari Allah akan melihat kenikmatan yang berbiasa. Nah, tetapi kalau kita berkhidmat, berkorban masalah dunia, kenapa ada hasilnya ujung umur tuha, ujung penyakit hibah, sugihnya malah kada. Sugih kada, jauh lawan Allah Rasulullah itu nang paling sugih, nang paling menderita benar. Sugih kada sudah tuh berusaha berkhidmat di dunia, lawan Allah Rasulullah tak ada pinanduk. Nah ini banget benar manusia sudah. Sedih benar kayak ini kan. Sedih banget. Nah, jadi kita atur usaha tetap usaha, ingatkan mbak usaha tetap ingat ibadah lebih diutamakan daripada itu. Dimanapun kita ibadah itu lebih utama daripada usaha. Itu utamakan. Siapa nama utamakan itu, insya Allah hidupnya lapang ya. Lapang hidupnya. Ini bisa lebih pada orang. Makanya guru ayah ini tuan guru pada usia ikut begini sebanyak mereka. Kenapa karena kita tipang ada salah tuan gurunya kada salah. Di biniannya tuh nami berkah. Kalau kita orang nami berkah ini tulak-tulak. Ulangnya nami berkah ulangnya kalau tulak kita. Kenapa tuan ulak? Jadi kada tuan gurunya pembinian kada di biniannya nama ande. Tarik di binian deh. Nah, itu kadang ujur itu ada dalil di Quran ada ya, dalil ada di hadis ada itu di kitab ada sunat mangai kurang-kurang alim. Apa? Allahu Akbar. Nah, kasih itu dulu lah. Nah, jadi dua macam sifat ini adalah apa? Tanda bila, nah tanda terhapus pandangan mata hati manusia. Nah, dua sifat tadi. Nah, mana kesimpulannya aja, nah kubur dunia lah, menghapus lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pinandu kita, itu kada pinandu lagi. Nah, kasih itulah sambungan kita ta'akhkharu amdil a'dha'i ma'al-ihdah. Nah, itu sambungannya. Dan kita panjang umur bertahan kawan ya. Maafkan dosa kita dari batin bersama abah guru-guru kita seberatan. Kita panjang umur dan ibadah rezeki yang halal dikabulkan Allah segala hajat kita. Mudah-mudahan kita hidup beriman, mati beriman, berkumpul bersama Rasulullah dan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita ilmu ma'rifat yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Ala dini al-Fatihah. أعوذ الشيطان الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وبارك وكرم وعظيم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأستاذنا وشيخنا وعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك الراحمين اللهم استر عيوبنا معلمين ولا تنهى بركات قلوبهم عنا يا الله